Nama aku Karen. Aku Amalia. Aku Kaisa. Aku Komang. Aku Handika. Di sini kita akan menunjukkan tipe kerusakan jalan untuk memenuhi tugas pemanenan hasil hutan ramah lingkungan. Ikuti keseruan kita ya guys. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, jalan dapat dikenal sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Adapun salah satu tipe kerusakan jalan yang kami temui adalah air yang mengalir di badan jalan atau dikenal dengan istilah water bypassing. Terjadi ketika aliran air tidak tertampung atau teralihkan secara efektif oleh sistem drainase yang tersedia. Akibatnya, air mengalir langsung di atas permukaan jalan menyebabkan erosi lapisan permukaan, pelemahan struktur perkerasan, dan retakan. Jika dibiarkan, water bypassing dapat mengurangi umur teknis jalan secara signifikan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat permukaan jalan yang licin dan rusak. Oleh karena itu, penanganan kerusakan jenis ini memerlukan perbaikan sistem drainase secara rekonstruksi pada bagian jalan yang terdampak. Oke, selanjutnya di sini kita menemukan tipe kerusakan selanjutnya yaitu Patahan atau cracks. Nah, bagaimana sih patahan dan cracks itu? Mari kita simak baik-baik. Yuk. Kerusakan jalan jenis patahan atau cracks merupakan salah satu bentuk kerusakan struktural yang umum terjadi pada permukaan perkerasan jalan. Patahan ini biasanya ditandai dengan retakan-retakan memanjang, melintang, atau membentuk pola tertentu pada lapisan aspal atau beton. Penyebab utama terjadinya cracks dapat berasal dari beban kendaraan berlebih, perubahan suhu yang ekstrim, pengerasan yang tidak merata, serta kualitas bahan konstruksi yang rendah. Jika tidak segera ditangani, retakan ini akan dapat berkembang menjadi kerusakan yang lebih parah seperti deformasi permukaan jalan sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan menemukan tipe kerusakan jalan lainnya yaitu Kehilangan lapisan aus. iya, betul sekali. Atau enggak Kehilangan mungkin lapisan aus alias obstruction merupakan tipe kerusakan jalan yang bisa menyebabkan lubang, retak, atau pengelupasan lapisan permukaan. Menurut Kuleno dan Lera, tingkat kerusakan permukaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, tergantung pada bentuk jalan, lintas material, jumlah dan jenis lalu lintas, kondisi iklim, standar konstruksi dan metode pemeliharaan. Volume lalu lintas dan curah hujan dikombinasikan dengan kurangnya kekuatan dan kohesi pada material perkerasan, menyebabkan hilangnya material perkerasan. Material permukaan yang hilang karena pengikisan, erosi, dan lintasan kendaraan berat. Karena gaya yang mengikat lapisan aus kerikil lemah, semua jalan kerikil akan kehilangan material permukaannya seiring berjalannya waktu. Solusi perbaikan biasanya meliputi penambalan atau penggantian lapisan aus, serta perbaikan drainase jika diperlukan. Oke guys, jadi di sini kita menemukan tipe kerusakan selanjutnya yaitu potholes. Nah, bagaimana sih potholes itu? Ayo kita simak baik-baik. Tipe kerusakan jalan yang selanjutnya yaitu lubang pot atau potholes. Potholes merupakan salah satu bentuk kerusakan jalan yang paling umum dan mudah dikenali. Potholes adalah lubang-lubang yang terbentuk pada permukaan jalan akibat kegagalan struktur lapisan perkerasan. Penyebab terjadinya potholes yaitu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti infiltrasi air, beban lalu lintas yang berlebih, perubahan suhu ekstrim, dan kualitas konstruksi jalan yang buruk. Ciri-ciri dari potholes sendiri yaitu berbentuk lubang cekung, memiliki kedalaman yang bervariasi, sering muncul setelah hujan dan menyebabkan genangan air, serta dapat memperburuk dengan cepat jika tidak diperbaiki.
Lalu untuk dampaknya sendiri yaitu dapat menyebabkan kecelakaan bagi kendaraan, menyebabkan kerusakan pada ban, suspensi, dan sistem kemudi, serta menurunkan efisiensi transportasi ataupun gangguan operasional. Faktor penyebab kerusakan jalan secara umum adalah peningkatan beban volume lalu lintas, sistem drainase yang tidak baik, sifat material konstruksi perkerasan yang kurang baik, iklim kondisi tanah yang tidak stabil, perencanaan lapis perkerasan yang sangat tipis, serta proses pelaksanaan pekerjaan yang kurang sesuai dengan spesifikasi. Kendaraan pengangkut kayu, terutama truk, sering membawa muatan melebihi kapasitas atau overload dan mempercepat kerusakan jalan, karena setiap kelebihan muatan pada kendaraan akan mempercepat tekanan permukaan jalan yang menyebabkan deformasi, retak, dan kerusakan struktural, serta akan mempercepat timbulnya lubang, gelombang, dan kerusakan permukaan lainnya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah.